Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, untuk digenapinya suatu janji Tuhan, digenapinya nubuatan, itu dibutuhkan waktunya Tuhan sendiri, bukan waktu kita, dan kita nggak bisa paksa Tuhan dengan cara kita. Kita nggak bisa pakai cara kita sendiri. Kalau kita pakai cara kita sendiri untuk menggenapi janji Tuhan, apa yang terjadi di ujungnya malah ketemu problem dan masalah. Kita perlu menunggu momentum di mana Tuhan sendiri bekerja dengan caranya yang ajaib. Makanya saya sudah sering kali bilang, ikut Tuhan itu ngikutin caranya, ngikutin maunya, ngikutin kehendaknya. Kekristenanmu tidak bisa pakai caramu sendiri. Hidupmu liar, ngawur, sembarangan, sembrono, hidup tanpa aturan, hidup tanpa ngerti kebenaran, hidup jalan maumu sendiri, dari ujungnya pasti akan mengalami kekacauan. Semua yang dijanjikan Tuhan itu akan digenapi sesuai dengan waktu dan kehendaknya Tuhan sendiri. Bagian kita itu jalan ngikutin alur bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan bertindak. Ketika Daud diurapi pada umur sekitar 16 tahun, Bapak Ibu, dia masih muda sekali, belum berpengalaman. Diurapi untuk menjadi raja di Israel, untuk menggantikan Saul ketika waktu itu Saul bikin kesalahan dan bikin dosa, dan akhirnya Tuhan langsung instan menggantikan posisinya Saul yang harusnya dia menjadi raja, keturunannya menjadi raja atas Israel. Tetapi karena tidak taat dan tidak hidup takut akan Tuhan, akhirnya Tuhan gantikan. Dan dipilihlah seorang anak muda yang masih belum berpengalaman sama sekali, masih muda dan kemerah-merahan, baru umur 16 tahun. Sampai digenapinya nubuatan itu, janji Tuhan bahwa Daud akan menjadi raja, dibutuhkan waktu yang lama, dibutuhkan proses yang lama. Dan ternyata dalam proses itu Daud dibentuk, Daud sedang diproses Tuhan, Daud sedang dipersiapkan Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Tidak langsung menjadi raja, tapi ternyata dia menjadi mantunya raja. Ketika dia mengalahkan Goliat, dia harus memotong kepala Goliat, dia harus mengalahkan Goliat, dan upahnya dia mendapat anaknya dari Saul, dan dia menjadi mantunya raja. Sejak itu dia sudah dekat dengan apa yang dijanjikan, karena dekat dengan lingkaran istana, lingkaran kerajaan. Tetapi ternyata waktunya Tuhan belum tiba, karena Daud sedang dipersiapkan untuk jadi pemimpin yang hebat, pemimpin yang besar. Akhirnya Tuhan bentuk Daud lewat Saul, lewat mertuanya sendiri. Dikejar-kejar begitu rupa, dikejar-kejar sampai menunggu waktunya yang Tuhan tetapkan itu tiba. Bertahun-tahun sejak kejadian dia kejar-kejar oleh mertuanya dan menunggu waktu sampai 30 tahun. Jadi dibutuhkan waktu dari 16 tahun sampai umur 30 tahun. Baru dia menjadi raja yang sedang dipersiapkan dan diangkat menjadi raja sungguh-sungguh di Israel. Bapak Ibu, dalam perjalanan itu dibutuhkan proses. Dalam perjalanan itu tidak akan mudah. Dalam perjalanan penggenapan nubuatan itu dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan hati yang mencari Tuhan, dibutuhkan hidup yang berjalan sesuai ketetapan ilahi. Berkali-kali Daud punya kesempatan untuk menghabisin Saul supaya dia menggenapi dengan caranya sendiri, tapi Daud tidak pernah lakukan itu. Berkali-kali dia bahkan memotong puncak ujung dari jubahnya Saul dengan hati gemetar. Dia tahu apa yang dilakukan tidak benar di hadapan Tuhan. Dia bisa mengambil keputusan untuk dia menjadi raja, mengalahkan Saul dengan caranya sendiri, tapi Daud tidak pernah lakukan itu. Bapak Ibu, menggenapi rencana Tuhan itu pakai caranya Tuhan, pakai waktunya Tuhan, pakai caranya yang Tuhan tetapkan, supaya kairosnya Tuhan itu terjadi dan momentum itu terjadi. Dan ketika kita benar-benar menikmati janji Tuhan digenapin, fokus kita tetap kepada Tuhan, bukan kepada yang lain.
Kita belajar dari contoh yang dilakukan oleh Abraham. Ketika Abraham dijanjikan Tuhan bahwa dia akan memiliki anak seperti pasir di laut dan bintang di langit, tapi setelah diperhitungkan pakai nalarnya sendiri, pakai pikirannya sendiri, kok belum terjadi ini. Padahal aku sudah tua. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kedagingan yang muncul lewat istrinya. Dia pikir, saya harus menggenapi nih rencana Tuhan pakai caraku sendiri. Disuruhlah Abraham nidurin pembantunya namanya Hagar. Dia pikir dengan caranya itu dia bisa menggenapi janji Tuhan itu. Bapak Ibu, saya bilang berkali-kali, janji Tuhan itu digenapi menurut waktu dan ketetapannya Tuhan. Jangan pernah menolong Tuhan dengan caramu sendiri. Di ujungnya pasti ketemu trouble. Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika Sarah menyuruh Abraham menidurin Hagar sebagai pembantunya? Dia lahirlah anak namanya Ismail. Dan gara-gara Ismail, problem mulai muncul sampai hari ini. Bapak Ibu, caranya Tuhan berbeda dengan caranya kita. Makanya kita mesti kenalin caranya Tuhan. Kita harus kenal Tuhan. Kita harus kenal kebenaran. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Kita semakin ngerti jalannya, kita semakin ngerti caranya, semakin ngerti bagaimana caranya Tuhan bekerja, bagaimana caranya Tuhan membuat sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Bukan pakai cara kita sendiri. Kita kembali kepada apa yang dialami oleh Daud. Ketika Daud diurapi menjadi raja, dia tidak langsung menjadi raja. Dibutuhkan waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu kapan? Setelah Saul mati. Dengan momentum, dengan waktunya Tuhan sendiri. Bukan pakai caranya Daud. Setelah Saul mati, Bapak Ibu bisa lihat di 1 Tawarik pasal yang ke-10. Setelah Saul mati, baru di 1 Tawarik pasal yang ke-11, Daud menjadi raja atas Israel. Bapak Ibu bisa perhatikan di 1 Tawarik pasal yang ke-9, di beberapa pasal sebelumnya, pasal yang ke-9, pasal yang ke-8, Bapak Ibu lihat apa yang terjadi ketika Daud sebelum menggenapi bahwa dia akan menjadi raja atas Israel, dia mengalami proses. Bahkan dia mengalami masa sulit di Siklak. Orang-orangnya dijarah, harta bendanya dijarah oleh orang-orang Amalek. Bahkan pengikutnya mau melemparin dia dengan batu. Apa yang terjadi? Apakah Daud menyerah? Apakah Daud putus asa? Justru Daud menguatkan hatinya mencari Tuhan. Justru Daud mengejar Tuhan dengan sungguh hati. Sekalipun pengikut yang selama ini setia mengikutinya sudah putus asa, dia berteriak sampai kehabisan suara, dia menangis sampai kehabisan air mata, dia sudah putus asa karena orang-orang yang dikasih anak istrinya dijarah oleh orang Amalek. Tetapi keputusan Daud untuk menguatkan hatinya ketika terjadi sesuatu yang mengerikan di Siklak. Apa yang terjadi? Tuhan tolong. Tuhan buktikan ketika Tuhan berjanji sama kita, Tuhan tidak pernah berdosa, Tuhan pasti genapi. Dan penggenapan itu dibutuhkan waktu, dibutuhkan proses, dibutuhkan caranya Tuhan, bukan cara kita. Kita harus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, ngikutin maunya Tuhan, ngikutin kehendaknya Tuhan, bukan ngikutin mau kita sendiri. Bapak Ibu, kalau engkau hari ini sedang bergumul, menanti mujizat, menanti terobosan, menanti doamu dijawab, sudah berdoa bertahun-tahun, sudah diproses belasan tahun, belum terjadi apa-apa. Setia, lakukan yang menjadi bagianmu. Belajar dari apa yang dialami Daud, belajar dari kesalahan yang dialami oleh Abraham dan Sarah. Bapak Ibu mesti belajar dari semua kejadian yang tertulis di dalam Alkitab. Dibutuhkan penggenapan itu lewat proses, dan proses itu mempersiapkan kita ketika kita benar-benar menggenapi apa yang Tuhan janjikan, kita menjadi orang yang hatinya terpaut sama Tuhan. Ketika Saul mati, barulah terjadi di 1 Tawarik pasal yang ke-11. 1 Tawarik pasal 10 berbicara tentang kematiannya Saul. Baru digenapilah di 1 Tawarik pasal yang ke-11 bahwa Daud menjadi raja. Setelah dia diurapi menjadi raja dan dia benar-benar menjadi raja, apa yang terjadi?
Di ayat yang keempatnya 1 Tawarik pasal yang 11 ayat 4. Lalu dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem, itulah Yebus. Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem, itulah Yebus. Dan di sana orang-orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Daud harus menguasai Yerusalem, sebab Yerusalem dikuasai oleh suku Yebus. Nah, penduduk Yebus berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata, siapa yang lebih dahulu memukul kala orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin. Lalu Yoab anak Zeruya yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu, sebab itu orang menamainya kota Daud. Dan Yoab akhirnya menjadi panglima tentaranya. Bapak Ibu, masih ada tantangan ternyata. Di detik akhir sebelum dia benar-benar menjadi raja, dia harus mengalahkan musuhnya yang menguasai kota Yerusalem. Bapak Ibu, perjalanan Daud tidak mudah. Tetapi ketika Tuhan menyertai Daud, apa yang terjadi? Akhirnya benar-benar semua yang dijanjikan Tuhan itu digenapi. Bapak Ibu lihat, kita akan lihat di ayat yang ke-6, Daud telah berkata, siapa dahulu memukul kala orang Yebus, ia menjadi kepala dan pemimpin. Lalu Yoab anak Zeruya yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu, sebab itu orang menamainya kota Daud. Ia memperkuat kota itu sekelilingnya, mulai dari Milo bahkan sekelilingnya seluruh. Sedang Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Perhatikan, garis bawah ini di ayat yang ke-9. Karena Tuhan semesta alam menyertainya, maka kuasa Daud semakin besar. Bapak Ibu, ketika Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus, menyertai hidupmu hari ini, tinggal di dalammu rohnya, Roh Kudus tinggal di dalammu, dia menyertaimu, dia mengurapimu. Ketika hidupmu berjalan bersama Tuhan, menggenapi apa yang dijanjikan Tuhan dalam hidupmu, engkau akan dibawa semakin besar. Tapi butuh proses, butuh waktu. Waktu menunggu itu adalah waktu di mana Bapak Ibu sedang dipersiapkan. Seperti bangsa Israel, ketika dia dibawa keluar dari tanah Mesir, dia harus mendudukin tanah perjanjian. Ternyata tidak langsung dibawa ke tanah perjanjian, dia dibawa melewatin padang gurun. Ternyata lewat padang gurun itu Tuhan sedang mempersiapkan satu pasukan, dan ternyata tidak didapatin lulus. Kebanyakan mereka mati kecuali Kaleb dan Yosua. Akhirnya menduduki tanah perjanjian, yang menguasai tanah perjanjian Kaleb dan Yosua dan generasi yang di bawah 20 tahun. Yang sisanya tidak mencapai tanah perjanjian. Karena apa? Didapatin hatinya, tidak lulus lewat ujian, lewat proses, lewat persiapan. Sejak itu Tuhan mempersiapkan satu generasi yang hidupnya takut akan Tuhan, melihat perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan. Dia masuk ke tanah perjanjian itu, dia mengalahkan Jericho, dia mengalahkan kota Ai, dan mengalahkan kota-kota yang lainnya. Dan akhirnya benar-benar janji yang digenapi itu terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Bapak Ibu, dalam hidupmu pun juga akan terjadi yang sama. Apapun yang diizinkan Tuhan sampai hari ini terjadi dalam hidupmu, janji Tuhan belum digenapi, tetap setia, tetap jalan terus sama Tuhan. Lakukan bagianmu, setia terus sama Tuhan. Jangan pernah menyerah. Sekalipun Bapak Ibu hari ini belum melihat apapun yang terjadi dalam hidupmu, sekalipun hari ini engkau belum melihat awan sebesar telapak tangan, kelihatannya masih gelap, kelihatannya kau masih jauh dari pengharapan, jauh dari apa yang Tuhan janjikan. Lihat terus apa yang Tuhan mau kerjakan di depan. Dengan kacamata iman, kamu berjalan dari iman satu pada iman yang lain. Kau pegang janji Tuhan, janji itu akan digenapi. Sebelum janji itu digenapi, Tuhan sedang persiapkan kehidupan Bapak Ibu semakin kuat, semakin teguh, semakin kokoh. Janji, ketika janji itu digenapi, Bapak Ibu sudah siap di puncak, tanpa tergoyahkan, tanpa jatuh, tanpa membanggakan diri. Karena yang membuat janji itu digenapi adalah Tuhan sendiri. Bapak Ibu, ketika Tuhan berjanji, kalau Tuhan yang berjanji, Dia yang menggenapi, bukan pakai cara kita.
Kalau hari ini engkau sedang menanti janji itu digenapi, setia terus jalan sama Tuhan. Jalan sama Tuhan. Kuncinya kita butuh penyertaan Tuhan dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Penyertaan Tuhan yang akan membuat janji Tuhan digenapi. Lihat apa yang dialami oleh Daud. Setelah diurapi, dia harus menghadapi raksasa. Kalau raksasa itu tidak dikalahkan, raksasa itu yang akan mengalahkan. Kalau kepalanya raksasa itu tidak dipenggal, justru kepala Daud yang akan dipenggal. Tidak ada pilihan. Dia harus mengalahkan tantangan di depannya. Ketika Daud diperhadapkan oleh Goliat, dia harus mengalahkan. Bapak Ibu, ketika ada tantangan di depanmu, engkau harus bisa menang terhadap tantangan itu. Jangan pernah lari dari masalah. Hadapi masalahmu. Bersama Tuhan kamu bisa. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku kok. Di dalam Tuhan kita cakap, kita sanggup, kita mampu, kita bisa. Di dalam Kristus kita akan berjalan bersama Tuhan. Di dalam Tuhan kuncinya. Kuncinya kita perlu nempel sama Tuhan. Tanpa kekuatan Tuhan kita akan babak belur. Semua tantangan yang Bapak Ibu hadapin, semua godaan yang Bapak Ibu hadapin, semua jebakan, semua jerat dosa apapun yang Bapak Ibu hadapin, Bapak Ibu harus hadapin dengan kekuatan Tuhan. Dan engkau harus menang. Yang paling berat kan menghadapi diri kita sendiri. Menghadapi kedagingan, menghadapi ego, menghadapi hawa nafsu. Itu yang tidak mudah, tapi suka tidak suka, kita harus hadapin itu. Ketika Bapak Ibu hadapin dan mengalami kemenangan, engkau dibawa ke level yang berbeda lagi. Tantangan setelah lepas dia dari cengkeramannya Goliat, dia kalahkan Goliat itu, dia harus menghadapi tantangan yang lain. Dan dia berperang disertai Tuhan. Alkitab katakan, Daud membunuh berlaksa-laksa, tapi Saul hanya membunuh beribu-ribu. Gara-gara itu ibu-ibu nyanyi di depannya Saul. Saul sakit hati dan kepahitan. Sejak saat itu Saul ingin membunuh mantunya sendiri. Dikejar dengan seluruh pasukan Israel. Bertahun-tahun dikejar. Dari pengejaran itu Daud dibentuk Tuhan. Daud mencari Tuhan. Bapak Ibu baca seluruh yang ditulis di kitab Mazmur. Mazmur Daud bercerita ketika dia mengalami tekanan, dia mengalami kesesakan, hatinya tetap terpaut sama Tuhan. Bapak Ibu, ketika hatimu terpaut sama Tuhan, Tuhan yang menjadi pengharapanmu dalam kondisi berat sekalipun. Tapi kalau hatimu nempel sama Tuhan, kamu melihat janji Tuhan. Kenapa orang bisa putus asa di tengah jalan? Kenapa orang bisa lemah di tengah jalan? Yang dilihat realitanya, bukan janji Tuhannya. Karena seringkali realita yang kita hadapin berbeda, bertolak belakang dengan janji Tuhan. Sebab janji Tuhan digenapin, dibutuhkan proses. Nah, menghadapi realita yang ada, Bapak Ibu harus hadapin itu. Bapak Ibu, setelah Daud dikejar-kejar oleh mertuanya, dia masa-masa kritisnya, di detik terakhirnya, bahkan dia ingin dilemparin batu loh. Dia mau dilemparin batu oleh pengikutnya, dan apa yang terjadi? Dia tetap setia. Berkali-kali diuji. Dia bisa pakai kekuatannya sendiri untuk membunuh Saul dengan tangannya. Dia bisa menggenapi apa yang dijanjikan Tuhan pakai kekuatan sendiri, tapi dia tidak pernah lakukan. Bahkan ketika dia memotong ujung jubahnya Saul ketika lagi buang hajat, dan ketika Saul tertidur pun hatinya bergetar. Dia takut. Dia takut apa yang dilakukan tidak tepat seperti yang Tuhan mau. Dan apa yang terjadi? Dia tetap setia. Di ujung akhir hidupnya, Daud ini di akhirnya ngalami benar-benar yang dijanjikan Tuhan dalam hidupnya. Butuh waktu, butuh proses penggenapan janji Tuhan. Setia terus. Ketika engkau benar-benar mengalami tekanan yang hebat, mengalami masa-masa kritis, saya pernah mengalami masa-masa seperti itu, yang saya lihat adalah janji Tuhan. Ketika yang saya lihat janji Tuhan, dan saya melihat keajaiban Tuhan, dan saya melihat akhirnya janji itu digenapi. Bahkan saya sendiri mengalami, saya dinubuatkan jadi hamba Tuhan dari tahun 96. Waktu itu saya belum begitu bertobat, belum sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tapi hati saya ingin kenal Tuhan, ingin kejar Tuhan tahun 96. Suatu hari saya akan jadi hamba Tuhan dan lain sebagainya. Ternyata nubuat itu digenapi tahun 2021. Butuh waktu yang lama. Kenapa kok butuh waktu yang lama? Dipersiapkan, diproses, dibentuk. Ketika hati kita ini semakin mau nurut sama Tuhan, kita ngikut sama Tuhan, semakin cepat pemulihannya.
semakin cepat penggenapannya. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Seandainya bangsa Israel itu nurut dengan apa yang Tuhan mau, ngikutin tanpa gerutu, tanpa ngeluh, perjalanan di padang gurun itu hanya dibutuhkan 40 hari kurang lebih. Tapi karena perjalanannya di dalam padang gurun isinya gerutu ngomel, akhirnya diputar jadi 40 tahun di padang gurun. Dan itu pun berakhir dengan kegagalan. Dan berujung mereka binasa kecuali Kaleb dan Yosua serta generasi di bawah 20 tahun. Bapak Ibu, dalam proses penggenapan janji Tuhan, engkau harus stand strong in the Lord. Tetap kuat, tetap teguh, tetap melihat janji Tuhan, tetap hidup kudus, tetap memiliki pengharapan. Fokusmu dengan apa yang Tuhan janjikan. Di ujung akhir hidupmu, engkau akan melihatin penggenapan itu. Engkau akan melihat apa yang Tuhan sedang janjikan dalam hidupmu. Semakin berat tantangannya, di detik terakhir, disitulah segera akan terjadi breakthrough dan terobosan. Karena waktu masa terberatnya pengikut yang selama ini setia mendukung apa yang dilakukan oleh Daud, ternyata dia melemparin batu. Ternyata selang beberapa hari kemudian Saul mati dan Daud benar-benar diangkat menjadi raja untuk Israel. Bapak nanti baca di Kisah Para Rasul, Daud didapatin hatinya berkenan di hadapan Tuhan. Saya senang sekali dengan Daud ini. Hatinya benar-benar terpaut sama Tuhan. Tidak heran dia menjadi yang masyhur sampai hari ini. Kalau Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu pelajarin apa yang terjadi dengan Israel hari ini. Benderanya pakai lambangnya bintang Daud. Bangsa Israel bangga dengan Raja Daud, raja yang masyhur itu, raja yang besar itu. Begitu powerful dan dahsyat. Tapi di balik kemasyhurannya, di balik kedahsyatannya, di balik dengan apa yang dia dipromosi Tuhan luar biasa, ternyata ada proses, ada perjalanan, ngalami peremukan, ngalami pemurnian, ngalami persiapan. Bahkan Daud sampai hampir putus asa. Dia hampir putus asa. Dia benar-benar di titik terendah ketika dikejar-kejar Saul dan seluruh tentara Israel untuk dihabisin. Hatinya menetap sama Tuhan. Hatinya mencintai Tuhan, hatinya mengasihi Tuhan. Dan di ujung akhir hidupnya, dia didapati menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Proses penggenapan janji Tuhan atas hidupmu dibutuhkan waktu. Waktu sebelum digenapi ini, Bu, waktu di mana engkau diremukkan, waktu di mana engkau diproses, waktu di mana engkau dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Dan sakit rasanya, tidak enak rasanya, tapi di ujungnya engkau akan menikmati sesuatu yang powerful dalam hidupmu. Engkau akan melihat keajaiban Tuhan, engkau akan melihat betapa besarnya Tuhan. Dan perjalanan-perjalanan itu akan membuat engkau memiliki pengalaman hidup bersama Tuhan. Makanya Bapak Ibu bersyukur ketika Bapak Ibu menjalani hidup penuh dengan proses, penuh dengan peremukan, penuh dengan penderitaan. Bersyukur dengan semuanya itu, sebab Bapak Ibu punya kesaksian yang hebat. Karena kesaksianmu akan banyak mengubah orang. Karena kesaksian hidupmu yang kamu jalanin berdarah-darah itu akan dipakai Tuhan untuk mengubahkan, untuk memulihkan banyak orang. Bapak Ibu, nikmatin perjalanan hidupmu bersama Tuhan. Karena semakin berat perjalananmu, semakin engkau sebentar lagi menikmatin breakthrough dan terobosan. Jalan sama Tuhan. Nikmatin berjalan bersama Tuhan. Berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Berjalan dari kekudusan satu pada kekudusan yang lain. Sampai akhir hidupmu menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupmu. Amin. Saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini menjadi dasar di mana engkau berjalan terus sama Tuhan, setia terus sama Tuhan. Belajar dengan kehidupannya Daud. Belajar akhirnya Daud menjadi raja yang dihormatin, raja yang besar, raja yang mengalami kemenangan terus, bahkan raja yang paling berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan firman dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, firman jadi kehidupan. Dan mau berdoa, ajarin umat-Mu ketika mengalami kesesakan, mengalami proses, mengalami penderitaan, untuk melihat matanya fokus kepada janji Tuhan. Bukan melihat realita dan kenyataan. Sebab janji Tuhan akan segera digenapi dalam hidupnya.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya perjalanan kami di ujung yang Engkau akan dapatin berkenan. Semakin menyenangkan hati-Mu, semakin mempermuliakan nama-Mu. Bahwa kami hidup semakin jadi berkat bagi banyak orang. Kami memiliki umur panjang, sehat, sejahtera, dan apa saja yang kami kerjakan, Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Aku berdoa untuk orang yang rajin mendengar firman yang kamu sampaikan, berkati mereka, apapun yang dikerjakan tangannya, Tuhan bikin berhasil. Berikan kesehatan yang sempurna, berikan umur panjang, damai, dan sejahtera. Berkati anak cucunya, makmur, sehat, dan diberkatin Tuhan. Aku berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you. Ku percaya mujizat